sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan bank garansi. Bank garansi adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan atau diberikan oleh pihak bank kepada nasabahnya. Dalam hal ini, pihak bank berperan sebagai pemberi jaminan, sedangkan nasabah menjadi pihak terjaminnya. Manfaat bank garansi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sebagai penerima biaya administrasi dalam bentuk provisi atau komisi. Yang kedua, pengendapan dana stor jaminan yang merupakan dana murah. Dan yang ketiga, sebagai pelayanan kepada nasabahnya agar nasabahnya menjadi loyal kepada bank. Yang selanjutnya ialah jenis-jenis bank garansi. Jenis-jenis bank garansi itu ada 7. Yang pertama adalah surety bond pembelian. Yang kedua, pita cukai tembakau. Yang ketiga, penangguhan biaya masuk. Yang keempat, tender atau bid bond. Yang kelima, pelaksanaan performance bond. Yang selanjutnya, yang keenam adalah uang muka atau advance payment. Yang terakhir adalah pemeliharaan atau retention bond. Bank garansi dalam valuta asing. Bank devisa pemerintah diperkenankan memberikan bank garansi dalam valuta asing kepada konsultan, kontraktor, dan eksportir Indonesia sehubungan dengan tender dan pelaksanaan kontrak di negara lain. Yang kedua, diberikan untuk memenuhi persyaratan sebagai AID bond, advance payment guarantee, dan performance bond. Yang ketiga, diberikan untuk kepentingan peserta tender di luar negeri yang diadakan oleh pihak-pihak di Indonesia dalam rangka Project AID dan pembelian pemerintah non-Project AID atas permintaan dan tanggungan bank di luar negeri yang bonafide. Yang keempat, diberikan untuk kepentingan kontraktor dalam negeri yang mengikuti tender dan melaksanakan pembangunan proyek yang dibiayai dengan dana bantuan luar negeri atau dana sendiri. Tujuan bank garansi. Pada umumnya, tujuan dari bank garansi ada 2, yaitu yang pertama, sebagai alat untuk menjadikan mudah atau menjadikan lancar suatu perdagangan barang dan jasa. Yang kedua, menghilangkan kekhawatiran karena penerima jaminan bahwa tidak akan mengalami kerugian apabila pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi atau lalai terhadap kewajiban. Oke, selanjutnya mekanisme proses bank garansi. Mekanisme proses transaksi dapat dilihat melalui skema sebagai berikut. Yang pertama adalah perundingan rencana kerja proyek antara kontraktor yang akan menerima proyek dengan pemilik proyek. Nah, di sini kontraktor berperan sebagai nasabah bank. Kemudian, kontraktor mengajukan bank garansi kepada pihak bank dengan membayar beberapa komisi. Dan kemudian setelah membayar beberapa komisi, pihak bank akan memberikan sertifikat bank garansi kepada kontraktor tersebut. 4. Sertifikat diberikan pada pemilik proyek pada saat pemilik proyek memberikan proyek pada kontraktor. 5. Ketika kontraktor gagal menepati janji, maka pemilik proyek dapat mencairkan sertifikat bank garansi pada bank yang mengeluarkan sertifikat. Keenam, bank pinjaman akan membayar sertifikat bank garansi pada pemilik proyek. Yang terakhir, 7. Ketika pekerjaan atau proyek dapat diselesaikan oleh kontraktor, maka sertifikat bank garansi harus dikembalikan. Terima kasih.